Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita boleh ada dan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, mari kita pergunakan baik-baik untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia luar biasa di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sejak kita sekalian untuk berdiri, kita angkat pujian, kemuliaan. Kita beri penghormatan bagi Allah kita, karena Dia yang sudah menciptakan kita semua. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu
Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang layak dimuliakan. Inilah kami di hadapan-Mu. Kami rindu beribadah, memuji, muliakan akan nama Tuhan. Berkati ibadah kami, biar kami semua yang datang boleh mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Iman percaya kami dibangkitkan dan kami terus bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhanlah pengharapan kami, Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, serahkan ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih, biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bersama dengan kami, Kau akan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kami alaskan di dalam satu nama yang indah, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Karena nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju katakan kasih-Nya. Kita luar di semesta.
Silakan saudara duduk. Nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita. Nama Yesus yang menyatakan pertolongan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia baik, Dia luar biasa di dalam hidup kita. Kita minta biar Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita, memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kudus kami. Bukakan mata kami. Ubahkan hidup kami. Haleluya. Allah Roh Kudus
bekerja di dalam hidup kita, memenuhi setiap kehidupan kita. Mari kita buka hati terus untuk Dia, biar Dia terus bekerja di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, menuntun hidup kita, supaya kita berjalan di jalan yang benar. Haleluya. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah kami di hadapan Tuhan. Kami buka hati buat Engkau, buat Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami, memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dan
setiap kehidupan kami Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu. Betapa kami sangat memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Karena tanpa Tuhan hidup kami sia-sia adanya. Bawa kami terus dekat dengan Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biar hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Gembala yang baik, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang akan diberitakan di dalam kehidupan kami, firman-Mu itu boleh masuk di dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji Dia, memuliakan Dia. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab Wahyu pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 8. Mari kita berdiri semua, jemaat Tuhan yang di rumah juga, yang menyaksikan lewat siaran online. Kita akan baca sama-sama Wahyu 5 ayat 8, 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, kesumpullah keempat makhluk dan kedua tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memakai satu sapi dan satu cangkul emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Puji nama Tuhan. Sampai saja pembacaan Alkitab, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ketika ia mengambil gulungan kitab itu, maka keempat makhluk dan ke-24 tua-tua tersungkur di hadapan anak domba. Mereka membawa kecapi, membawa cawan emas, saudara, yang berisi kemenyan, dan dikatakan kemenyan itu ya, doa orang-orang kudus. Pada pagi ini saya akan berbicara dari hal doa orang-orang kudus. Di sini tadi firman Tuhan katakan bahwa doa orang-orang kudus ditampung di cawan emas. Ini artinya doa orang-orang kudus sangat berarti, sangat berharga, sangat bernilai sekali, saudara. Ya. Doa orang-orang kudus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kalau kita meninggalkan dunia ini, saudara, ya, kita tidak membawa apa-apa. Sebagaimana kita datang ke dalam dunia ini dengan keadaan yang kosong, kita akan kembali juga tidak membawa apa-apa. Saudara ya, kita tidak akan membawa harta benda yang kita miliki saat kita meninggalkan dunia. Kita tidak akan membawa prestasi kita saat kita meninggalkan dunia. Kita tidak akan membawa jabatan kita kalau kita punya jabatan. Kita tidak akan membawa pangkat kita kalau kita punya pangkat. Kita tidak akan membawa kesuksesan, keberhasilan kita di dunia ini dari segi lahirnya saat kita dipanggil atau saat kita meninggalkan dunia, saudara.
maka itu semua akan menjadi sia-sia. Ya, itu akan menjadi sia-sia. Ada orang yang kaya, ya, pada saat dia dipanggil pulang, dia nggak punya anak, akhirnya kekayaannya diberikan ke panti asuhan. Ada orang yang kaya raya punya anak, tapi anaknya nggak berbakti kepada orang tuanya. Dia nggak mengurus orang tuanya di masa tuanya. Akhirnya orang tuanya memberikan hartanya, kekayaannya ke panti asuhan, ke yayasan, saudara, ya. Apa yang kita miliki saat kita meninggalkan dunia, kita tidak akan bawa. Semua menjadi sia-sia. Tapi satu hal yang tidak menjadi sia-sia adalah doa kita. Amin, saudara. Doa orang-orang kudus, doa orang-orang percaya, doa anak-anak Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Karena firman Tuhan bilang itu ditampung di cawan emas. Ada cawan emas yang menampung doa anak-anak Tuhan. Oh, luar biasa, saudara, ya. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa itu tidak akan menjadi sia-sia. Saudara, sangat mulia, sangat indah, sangat agung sekali kalau doa kita ditampung di cawan emas yang satu saat akan dipersembahkan kepada anak domba Allah. Ya. Coba kita lihat, kita ulangi pasal 8 ayat 3 sampai 4. Saya baca ulangi 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pertumpaan emas, dan kepadanya diberikan minyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Dan di atas mezbah emas di hadapan takhta itu, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus dari tangan malaikat Tuhan. Saudara, doa orang-orang kudus, ada malaikat khusus daripada Tuhan yang membawa doa itu ke hadirat Tuhan. Ingat, saudara, dalam Kisah Para Rasul ada seseorang yang bernama Cornelius. Dia adalah seorang perwira. Saudaraku sekalian, dikatakan dia seorang yang tekun berdoa. Setiap jam 3 petang dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia tidak pernah lupa berdoa, sekalipun dia sibuk, sekalipun dia banyak urusan, sekalipun dia banyak pekerjaannya, tetapi dia tidak lupa berdoa. Dia selalu berdoa. Setiap jam 3 petang dia mengambil satu untuk berdoa kepada Tuhan. Sampai satu ketika ada malaikat Tuhan yang datang kepadanya dan mengatakan kepadanya, Cornelius. Tentunya Cornelius kaget, ya, dia mendengar suara dari mana. Ya, saudara, malaikat katakan, Cornelius, doamu dan sedekahmu telah diterima oleh Tuhan. Wow, betapa senangnya tentunya dia, betapa sukacitanya tentu dia, karena doanya tidak menjadi sia-sia, persembahannya tidak menjadi sia-sia.
Saudaraku sekalian, saudara, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saudara, doa kita tidak akan menjadi sia-sia. Ya. Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan, saudara? Kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Kita sudah menikmati banyak dan begitu banyak kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Raja Daud yang selalu memuji Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan ya. Dia katakan, bagaimana dapat kubalas kebaikan Tuhan, saudara ya. Kalau kita renungkan kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita ya, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sungguh besar, saudaraku. Sebab itu dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Saudaraku sekalian, Tuhan tidak minta banyak dalam hidup kita. Tuhan inginkan supaya kita berdoa. Ya. Berdoa. 1 Tesalonika di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tidak berkesudahan. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Ya. Berdoa. Apapun pergumulanmu, apapun masalahnya, tetap berdoa, saudaranya. Jangan saudara ada orang nanti berdoa kalau ada pergumulan, nanti berdoa kalau ada kebutuhan yang akan diminta kepada Tuhan. Ya. Saudara, kita mau berdoa kepada Tuhan itu ada atau tidak ada pergumulan, kita harus berdoa. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ada atau tidak pergumulan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Saudara ya, banyak orang berdoa kepada Tuhan kalau mau minta sesuatu kepada Tuhan, ya. Orang banyak berdoa, kebanyakan tertuju pada pribadinya, ya, kebutuhannya, pergumulannya. Kebanyakan mengarah ke situ, saudara, orang berdoa. Tetapi sebetulnya doa itu sangat luas, saudara ya. Kita pun harus berdoa untuk orang lain. Kita harus berdoa buat bangsa kita. Kita harus berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Kita harus berdoa buat pekerjaan Tuhan. Kita harus berdoa buat jiwa-jiwa, saudara. Banyak hal yang harus kita doakan. Saudaraku sekalian, apa sebetulnya mana doa itu dalam hidup kita, saudara? Kalau kita menyadari pentingnya doa dalam hidup kita, maka kita tidak akan lalai berdoa, saudara ya. Asal kita memahami, kita mengerti, kita mendalami bahwa doa itu sangat penting sekali dalam hidup kita, maka kita tidak akan melalaikannya, saudara ya. Yesus pernah mengajarkan tentang doa Bapa kami. Sudah hafal doa Bapa kami? Doa Bapa kami itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar
hanya untuk dihafal, ya, bukan sekedar sesuatu yang rutin kita ucapkan, saudaraku sekalian, tetapi ini pengajaran yang harus kita dalami, harus kita mengerti, saudara, ya. Betapa indahnya doa ini dimulai dengan kata Bapa, ya, Bapa kami. Saudara, kata Bapa ini tidak menunjukkan dalam hal Bapa secara lahiriah, Bapa secara fisik, tidak, saudara, ya. Kalau secara lahiriah, ya kita punya orang tua masing-masing, saudara, ya. Tapi ini di sini tidak menunjuk kepada Bapa atau orang tua secara lahiriah, secara fisik, tetapi ini berbicara tentang hubungan, saudara, ya. Sekali lagi, Bapa di sini berbicara tentang hubungan. Ada Bapa, tentu ada anak, ya. Tuhan menginginkan hubungan kita dengan Dia bagaikan hubungan seorang Bapa dan anak, saudara, ya. Di mana hubungan ini adalah sebuah hubungan yang sangat dekat, adalah hubungan yang sangat akrab, adalah hubungan yang sangat melekat, saudara, ya. Bedakan hubungan Bapa dengan seorang anak, hubungan Bapa dengan kerabatnya, dengan temannya, ya, dengan orang lain tentu berbeda. Ya, tentu hubungan Bapa dengan anak lebih dekat, ya, lebih dekat. Doa berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, saudara, ya. Nah, bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Dekatkah atau jauh? Seperti hubungan seorang bapakah dengan seorang anakkah? Kita renungkan, saudara, ya. Doa bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan sampai hubungan itu menjadi dekat, bagaikan hubungan Bapa dan seorang anak yang memiliki hubungan yang melekat, hubungan yang sangat dekat, saudaraku sekalian, ya. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita minta, pasti Tuhan akan berikan, ya. Firman Tuhan bilang, kalau anaknya meminta roti, tidak mungkin bapaknya akan memberikan batu, ya. Ini janji Tuhan, ya. Ini janji Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, apakah Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan, saudara? Kalau kita jauh, kalau seorang anak itu jauh dari bapaknya, apakah bapaknya akan mampu melihat anaknya, ya? Karena ada perumpamaan di dalam Perjanjian Baru tentang anak yang terhilang, ya. Seorang anak yang anak bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah apa yang menjadi hak aku, berikanlah yang menjadi warisanku." Bapaknya memberikan, anaknya ini pergi jauh. Dia tinggalkan rumah bapaknya. Apa yang terjadi dengan dia ketika dia jauh dari bapaknya?
Anak ini sudah menderita kelaparan, bapaknya tidak tahu. Anak ini sudah kesusahan, bapaknya ini tidak tahu. Kenapa? Karena dalam perumpamaan ini anak ini sudah tinggalkan rumah bapaknya. Dia berada jauh dari bapaknya. Nah, kira-kira gambaran ini seperti bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita jauh dengan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan, waduh, hidup kita akan susah, saudara ya. Hidup kita akan susah kalau kita jauh, atau kita apalagi kita tinggalkan Tuhan, hidup kita akan susah. Sebab itu mari saudara, kita koreksi dan periksa hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah sangat jauh, mari kita mau bertobat, kita mau kembali, kita mau bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan, saudara, berarti kita harus rajin bersekutu dengan Dia. Rajin bersekutu melalui membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersaat teduh, memuji Dia, datang beribadah dengan rajin. Itu cara-cara kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan nasihat-nasihat firman Tuhan. Ini cara-cara kita membangun hubungan dengan Tuhan, mengikuti perintahnya, ya. Saudara, hari-hari ini kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Amin. Hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan tantangan. Hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Banyak peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, saudara ya. Pesawat jatuh, bencana di sana sini, saudara, banjir dan segalanya, saudaraku sekalian. Apalagi wabah yang belum ada akhirnya ini, saudara sekalian. Begitu banyak manusia yang tiba-tiba saja meninggalkan dunia, saudara. Ya, hari ini sehat, hari ini kuat, besok sudah tidak ada. Ya, ini saudara satu tantangan bagi saya, bagi saudara, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana nanti ketika malaikat Tuhan membawa cawan emas itu dan mendapatkan di cawan emas itu tidak ada doa yang dipersembahkan kepada anak domba. Sia-sia, saudara, kalau tidak ada kemenyan atau doa di dalam cawan itu, saudara. Saudara, kita harus banyak berdoa supaya dapat memenuhi cawan emas itu, saudaraku sekalian ya. Kalau kita rajin berdoa, maka cawan emas itu akan dipenuhi dengan doa kita, dan itulah yang akan dipersembahkan kepada anak domba Allah oleh malaikat Tuhan, saudaraku. Coba kita renungkan doa kita kepada Tuhan. Apakah sudah memenuhi cawan emas itu, atau mungkin baru sebagian, atau mungkin baru setengah kemenyan yang ada di cawan emas itu, saudaraku. Kalau kemenyan atau doa kita masih kurang, mari kita tambah, saudara ya. Kita tambah, jangan malas, saudara. Kita harus merajinkan ya, memotivasi diri kita untuk terus berdoa, supaya nantinya doa kita ditampung di cawan emas itu akan memenuhi cawan emas itu, saudara. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak sia-sia doa yang kita naikkan kepada Tuhan, saudara. Harta dunia akan menjadi sia-sia saat kita tinggalkan dunia. Ya,
kedudukan, ketenaran, karir kita yang baik, kesuksesan, keberhasilan hidup di dalam dunia ini, sekali waktu kita akan tinggalkan, sekali waktu itu akan menjadi sia-sia. Tetapi doa tidak akan menjadi sia-sia, karena itu ditampung di cawan emas yang Tuhan sudah siapkan. Sebab itu tetaplah berdoa dan teruslah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan yang dimakan sini, mari kita sambung satu pujian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ini kan sama-sama satu pujian. Yang mengingatkan kita untuk kita setia berdoa kepada Tuhan. Maka janji Tuhan yang luar biasa Ia akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan pujian Ku bawa hidupku sekarang. Biar kita menjadi rumah doa, biar keluarga kita boleh datang kepada Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, jadikan
sudah kami terima saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami banyak-banyak berdoa di tengah-tengah dunia yang bergejolak, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Tuhan, hanya doa yang membuat kami kuat, hanya doa yang mampu membuat kami bertahan, Tuhan. Karena Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahwa terus kami mau dekat dan setia kepada Tuhan. Biar penyertaan perlindungan Tuhan, janji Tuhan menjadi bagian kami. Tanamkan firman Tuhan di dalam hati kami. Dan biar kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, Tuhan. Biar kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami umat-umat pendoa-pendoa di akhir zaman ini, Tuhan. Biar banyak orang boleh diselamatkan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Memberkati terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar urapan Allah terus menyertai pelayanan hamba-Mu. Biar lewat pelayanan hamba-Mu banyak orang boleh diselamatkan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah menjadi doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan Kau sempurna. Tuhan
Sungguh besar Engkau Allah kami. Engkau yang kami sembah, yang kami sanjung siang dan malam. Tuhan pengharapan, Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur saat ini Engkau sudah melawat kami di tempat ini. Engkau sudah melawat semua jemaat Tuhan. Mereka pun yang mengikuti siaran online ini, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau berkati ya Tuhan. Tanamkan segenap rahasia kebenaran firman di hati kami semua. Dan biarlah kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau terus rajin bersekutu, rajin berdoa. Tuhan, mampukan kami, sanggupkan kami. Roh-Mu yang kudus, Engkau memenuhi kami, menolong kami di setiap waktu, bahkan di hari-hari ini. Marilah Tuhan, Engkau benteng perlindungan kami, lindungi kami dari wabah yang mengamuk, lindungi kami dari musibah, lindungi kami dari hal yang tidak diinginkan. Tuhan menolong semua jemaat, pulihkan ekonomi jemaat-Mu, pulihkan Tuhan aktivitas pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan lancarkan semuanya. Kami berdoa kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang susah Tuhan hiburkan. Biarlah Tuhan bersama dengan umat-Mu. Berkatilah komunitas kami, semua umat Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah lingkungan kami. Berkati dan selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin kami, sertai kami. Ini yang menjadi doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah aktivitas-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah bangsa dan negara ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada